Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, bisa mari kita mulai. Iya, nun sukun itu adalah huruf nun yang diharokati dengan tanda sukun. Adapun tanwin itu suara nun sukun. Atau bukan nun sukun tetapi bunyi suara nun sukun gitu ya. Yang terdapat di akhir suatu kata benda atau isim. Nah, biasanya tanwin merupakan tanda harokat rangkap. Umpamanya fathah dirangkap menjadi dua menjadi fathah tain. Jika dimasukkan huruf hijaiyah, huruf A menjadi an. Dan bila dia kasroh, maka menjadi rangkap dan dibaca dengan in. Maka menjadi in. Atau dia dhammah dirangkap menjadi un. Jadi tanwin itu istilah an, in, un. Ada fathah tain, an, kasrah tain, in, dan dhammah tain, un. Ini gitu. Ada lima. Yang pertama idhar halqi. Kemudian idgham bihunnah, idgham bilahunnah, iqlab, dan juga ikhfa. Idhar halqi ya. Idhar itu secara bahasa bermakna menjelaskan. Jadi maknanya adalah jelas. Sedangkan halqi itu artinya tenggorokan. Nah, hukum bacaan idhar halqi adalah bila nun sukun yang tadi kita bahas atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf halqi, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Seperti hamzah, ghain, ha, ain, ha besar, kemudian kha. Itu adalah 6 huruf-huruf idhar halqi. Dan cara membacanya dengan jelas, terang, dan pendek. Bunyi suaranya tetap jelas itu ya, dan tidak samar, tidak mendengung. Seperti misal contoh nun mati bertemu dengan hamzah. Jadi in ana ya jelas. Atau contoh yang lain hasidin ida, yaitu kasroh tain berjumpa dengan hamzah, atau dhammah tain berjumpa dengan ha besar, salamun hiya, atau contoh-contoh yang lainnya sangat banyak. Idgham ya, idgham secara bahasa memasukkan. Sedangkan gunnah itu memasukkan dengan mendengung. Jadi idgham bi gunnah memasukkan dengan mendengung. Ya, sedangkan idgham bila gunnah memasukkan tapi tidak mendengung. Nah, idgham bi gunnah hukum bacaan ini disebut apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari keempat huruf gunnah, yaitu mim, nun, ya, waw. Cara membacanya yaitu nun sukun atau tanwin dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya atau ditasydidkan dan dengan mendengung. Seperti contoh yauma idzi yasduru amilatun nasibah bihijaratin min sijjin
malan wa'addadah, ya. Yauma idzi yasduru, yaitu kasroh tain yang berjumpa dengan huruf ya. Yauma idzin yasduru, dibaca yauma idzi yasduru, mendengung dan memasukkan. Sedangkan idgham bila hunnah itu tidak mendengung. Nah, itu apabila nun sukun atau tanwin berjumpa dengan dua huruf bila hunnah, yaitu lam dan ro. Ya. Tanpa mendengung membacanya. Contohnya apa? Tanwin, ya, atau dhammah tanwin bertemu dengan lam. Khairul laka, memasukkan ke huruf berikutnya. Khairul laka, bukan khairun laka, bukan. Tapi masuk ke huruf berikutnya dan dibaca tidak mendengung. Khairul laka, atau kasrah tain berjumpa dengan huruf ra. Syaitanir rajim, atau nun sukun berjumpa dengan huruf ra. Mirrahiq, dan seterusnya. Idhar wajib, ya. Ada idhar wajib, ada idhar halqi. Idhar halqi itu adalah jelas dari tenggorokan, huruf-huruf tenggorokan. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Itu hurufnya denang. Sedangkan idhar wajib itu bila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf keempat dari idgham bihunnah, yaitu ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Ya. Dalam suatu perkataan. Maka hukum bacanya tidak lagi disebut dengan idgham bihunnah dan tidak disuarakan dengan mendengung, tetapi wajib dibaca dengan terang dan jelas. Namanya hukum idhar wajib. Contohnya apa? Kinwanun, in wahabat. Kinwanun itu dalam satu perkataan, tidak dipisah. Ya, dalam satu perkataan. Nah, itulah yang disebut dengan idhar wajib. Kinwanun dibaca dengan terang dan idhar, tidak boleh dibaca kiwanun, salah. Sebab nun wajib diidharkan karena nun dan waw keduanya terdapat dalam satu kata. Maka yang terdapat dalam satu kata itu disebut dengan idhar wajib. Adapun yang berpisah, yang bertemu nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf bihunnah, maka dia baca idgham bila di beda perkataan. Contohnya may ya'mal, itu kan ada man, ada ya'mal. Nun mati bertemu dengan huruf ya, maka ini idgham bihunnah. Adapun bila satu perkataan kinwanun, nun mati bertemu dengan huruf waw tapi dalam satu perkataan, maka ini disebut idhar wajib dan harus dibaca jelas, tidak hunnah. Jadi begitu. Adapun iklab dan ikhfa, masya Allah. Iklab itu secara bahasa menukar, ya, atau mengganti. Ya. Dan hukum bacaan tersebut yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Maka cara membacanya dengan menyuarakan nun atau tanwin an-in-un, ya, menjadi suara mim dengan merapatkan kedua bibir serta mendengung. Contohnya, ya, kiramin bararah, kiramin bararah, mim bararah, kiramin, yaitu kasrah tain, bararah ketemu dengan huruf ba, maka dia dibaca dengan kiramin bararah, ya, dibaca dengan menyuarakan mim. Itulah yang disebut dengan iklab, menukar, ya, menukar. Baik.
Kemudian ikhfa. Ikhfa itu secara bahasa yaitu menyamarkan, samar-samar. Dan hukum bacaan ikhfa yaitu jika nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf hijaiyah selain huruf-huruf halqi dan huruf-huruf idgham bigunnah serta huruf-huruf idgham jalahunah ataupun iqlab, yaitu huruf ta, sa, ja, da, za, za, sa, sha, so, bo, to, do, fa, ko, dan kaf. Itu adalah huruf ikhfa. Dan cara membacanya adalah suara nun maupun tanwin masih tetap terdengar tetapi samar antara izhar dan idgham. Ya, antara izhar dan idgham. Seperti berbunyi antara eng dengan n. Antara eng dengan n. Contohnya fathah tain bertemu dengan ta menjadi narun talazza, atau fathah tain bertemu dengan huruf ja hubban jamma, atau fathah tain bertemu dengan da dakkan dakka, atau nun mati bertemu dengan huruf da man dassaha, nun mati bertemu dengan huruf ja min ju' dan seterusnya. Nah, itulah contoh-contoh bacaan ikhfa ya. Contoh-contoh bacaan ikhfa, dan banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ya, mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat bagi teman-teman kita di layar media Amasa TV Insani rahimahullah.